4 unsur alam: air, tanah, api, angin. Kita cari dalam diri kita. Kita cari dalam diri kita. Air itu ada di darah kita. Tanah, kulit, tulang, dan daging kita. Api ada di amarah kita. Angin ada di pemikiran kita. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun, masih dengan Kang Tro. Jangan lupa ngopi lagi. Di sini kita masih berbagi tentang edukasi, motivasi, perjalanan hidup, dan juga spiritual. Tema kita kali ini adalah menguasai 4 unsur alam. Tentunya tidak usah jauh-jauh, yang berada dalam diri kita sendiri. Sebelum kita mau menguasai unsur yang ada dalam diri kita harus tahu dulu tata cara dan tempat yang kita pakai. Cara di sini nanti cara yang simpel saja, cara yang real saja, tanpa tirakat, tanpa mantra, atau tanpa apa. Kita pakai caranya olah nafas. Olah nafas, titiknya, fungsinya, dan nanti efeknya apa. 4 unsur alam: air, tanah, api, angin. Kita cari dalam diri kita. Kita cari dalam diri kita. Air itu ada di darah kita. Tanah, kulit, tulang, dan daging kita. Api ada di amarah kita. Angin ada di pemikiran kita. Sebenarnya kalau kita sadari, semua ini menyatu dalam tubuh kita. Di mana ada air, pasti ada tanah, ada api, dan ada angin. Agar panjenengan mudah memahami, mudah menguasai, pakai saja tekniknya, yaitu dengan dorongan angin atau olah nafas. Kita cari titiknya, 4 ini. Nah, untuk air ini di mana? Kita tahapnya aja. Kita cari tahapnya yang real, yang kita bisa lihat. Air itu pasti di bawah tanah, tapi paling bawah sendiri. Makanya ada di bawah perut, rongganya. Dan itu juga sumber energi, sumber kehidupan dasar. Untuk menguasainya, sering-sering aja lakukan olah nafas perut. Tarik, tahan bawah perut, keluarkan. Untuk membuang energinya, buangkan energi negatif dari mulut. Kalau untuk mengunci itu lewat hidung. Kegunaannya nanti meningkatkan kepercayaan diri kita, meningkatkan keyakinan kita, pendirian kita, punya prinsip, energi stabil. Karena apa? Ini di situ ada kundalini, pensuplai energi tubuh.
langsung berhubungan dengan otak kecil kita, dan keseimbangan tubuh pasti akan terjaga di situ. Nah, kalau kita ingin memanfaatkan, ini contohnya ilmunya nanti masuknya, ini dampaknya harusnya ke kesabaran diri. Kalau ilmu kanuraganya ini mindah hujan, itu bisa. Jadi untuk mindah hujan berarti pernapasannya tahan bawah perut, pikirannya ke fokus yang dituju itu tadi. Yang kedua, tanah. Tanah ini berada di atasnya air, mana berarti ada di perut. Kalau dalam real kehidupan ini keduniawian. Orang kalau ngikuti perutnya makanya susah hidup. Banyak pertikaian, banyak perdebatan, perebutan. Cara menguasainya ya pakai pernapasan perut. Di situ ada tenaga, ada energi yang luar biasa dari alam semesta. Karena ngumpulnya di situ. Angin, tanah, air itu ngumpulnya di perut. Makanya energinya luar biasa. Pengolahannya di situ, perputarannya. Nah, itu tempat perputaran. Makanya apa itu menjadi pusar. Angin, api ada di dada. Api itu amarah. Amarah itu emosi. Tekad diri. Makanya saya suruh sering-sering melakukan pernapasan dada. Pernapasan dada. Dari api, tanah, dan air ini harus sering-sering dibuang energi negatifnya. Apabila tidak, ini akan berlebihan, nanti akan mengganggu pemikiran kita. Makanya harus sering-sering melakukan pembuangan energi negatif. Agar apa? Kita jadi penyabar, tenang dalam diri kita. Kalau angin itu ada di kepala, tinggi sendiri. Angin. Penciptaan. Letaknya di langit. Nah, angin dan api ini menjadi roh dalam diri kita. Mengatur ritme peredaran darah, itu diatur di sini. Nah, tanah dan airnya itu jadi raga kita. Raga kita. Makanya yang raga nanti kembalinya ke tanah, yang roh nanti juga goib lagi. Antara rasa dan akhirnya juga menjadi angin, goib lagi, kembali ke asalnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah tahu tempatnya, penguasaannya dengan pernapasan bisa. Kuncinya ada di dua titik, bawah dan atas. Satu, keyakinan diri. Dua, kekuatan pikiran. Sama tinggal manfaatkan untuk apa. Ilmu ini sebenarnya memang simpel, tapi ribet. Karena apa? Banyak tirakat-tirakat diciptakan untuk ini. Bahkan orang itu merasa tidak mampu menguasai 4 unsur ini. Padahal setiap hari orang itu menggunakan 4 unsur ini. Sudah sangat menguasai. Hilang satu ya susah. Hilang air kita susah. Angin sudah dikuasai, nyatanya tidak perlu diperintah, ya keluar masuk sendiri. Jadinya nafas.
Air ya sudah dikuasai, juga ada dalam diri kita. Tanah apalagi, saripatinya sudah kita gunakan. Air ya sudah kita gunakan. Jadi kata-kata menguasai 4 unsur alam itu sebenarnya sudah kita kerjakan setiap hari. Bahkan air aja bisa dijual belikan, angin bisa dijual belikan, tanah apalagi untuk rebutan kuasa. Air juga, api apalagi. Orang sekarang ikuti, makanya merasa, akhirnya perdebatan sana sini, iri, dengki, merasa baik sendiri. Nah ini kalau sudah dikuasai semuanya, hidup orang itu seimbang, netral. Karena apa? Semua orang punya 4 unsur itu. Saat kita memandang apapun yang ada di sekitar kita, itu sama, unsurnya sama. Makanya tidak susah sebenarnya menguasai 4 unsur alam itu. Yang ribet itu teorinya. Ya karena tidak paham, tidak mau mikir, hanya merasa. Hanya merasa. Kalau dirasakan susah. Tapi sebenarnya sudah dilakukan setiap hari. Kita itu menggunakan 4 unsur ini. Kita sangat menguasainya. Sangat menguasainya. Unsur tanah apa? Kita sangat menguasai. Kita bisa menciptakan berbagai karya dari tanah itu sendiri. Air ya sudah. Angin aja dijual loh sekarang. Apa enggak menguasai kita? Cuman hanya lingkungan kita. Kita tidak bisa menguasai alam semesta. Mempunyai daerah kekuasaan masing-masing. Kalau dibilang menguasainya ya sudah. Nah, kita tinggal tujuan kita untuk apa? Kita cari dulu ini unsurnya di apa. Contoh, mau melet orang. Nah ini unsurnya apa? Rasa. Masuknya kemana ini? Api. Kita gunakan sifat jin dan setan. Amarah kita, rasa kita. Ya udah, pernapasan tahannya di dada. Yang memancarkan ya tetap otak. Ini pemancar gelombangnya tetap otak. Saya tinggal dorongan dari dada. Karena yang kita manfaatkan ini tadi rasa. Pelarisan bisa. Ya, jadi kalau ada dukun minta foto, minta ini, ya biar dia itu tahu wajahnya, nggak nyasar gitu. Nanti kasih tahu aja namanya A, lah ayo banyak. Namanya Tro ya, Tro ini banyak kan. Tro ini bukan saya saja, tapi nanti banyak lah. Kalau nggak tahu wajahnya nyasar, susah kan. Makanya pasti minta. Rasa dendam menghubung-hubung akhirnya menyakiti, bisa. Amarah, api yang digunakan. Kalau untuk tujuan hidup apa? Tujuan hidup itu perut. Berarti pernapasannya di perut. Zaman punya hajat apa, zaman punya keinginan apa, pernapasan di perut. Penciptanya tetap pakai pikiran. Mereda amarah gimana Kang? Ya enak. Api itu kalahnya sama air. Ya, sering-sering pernapasan bawah perut dan dada. Nanti jadi orang yang sabar, tidak mudah pengaruh. Gitu. Kalau api ditambah angin, ya makin besar apinya. Ya, itu cara menguasai 4 elemen atau 4 unsur alam. Semua bisa kok. Nggak perlu orang sekti-sekti itu, nggak perlu. Nggak harus punya mantra ini itu, nggak perlu. Semua sudah ada pada diri kita. Kembali ke diri kita sendiri. Ini namanya mengetahui diri sendiri.
Barang siapa yang mengetahui dirinya, dari dirinya dia mengetahui Tuhannya. Yang mencipta kita ya 4 unsur ini, yang menghidupi kita ya 4 unsur ini, kita mati ya kembalinya ke 4 unsur ini ya, mau apa lagi. Nah, semua makhluk yang hidup berarti asalnya dari 4 unsur ini, ya mau dibedakan apa lagi. Bedanya paling bangsa manusia, bangsa hewan, bangsa tumbuhan itu ada bedanya. Hakikatnya unsurnya ya sama dari 4 itu tadi. Makanya ini penting buat teman-teman semua. Jangan buru-buru merasa. Pikirkan dulu. Belajar itu pakai pikiran bukan pakai rasa. Kalau ingin mencari pemahaman. Nanti kalau pakai rasa terus, kalau sudah pinter, merasa paling pintar. Itu untuk teman-teman semuanya ya. Semoga ini manfaat dan memberi manfaat agar kita bisa kembali kesadaran diri kita manfaatkan apa yang sudah diberikan oleh alam semesta kepada kita manfaatkan sebaik mungkin, kita gunakan sebaik mungkin. Tidak ada gunanya kita saling menjatuhkan, saling ini itu, tidak ada gunanya. Semua itu sama. Yang ada di alam semesta ini adalah Sang Pencipta itu sendiri. Karena dia maha mencipta, maha menghidupi. Kita tercipta dari 4 unsur ini, kita dihidupi oleh 4 unsur ini. Kita mati kembali ke 4 unsur ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Terima kasih dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bukan sebuah kebenaran. Difikirkan, dicermati, kalau baik dipakai, tidak baik tidak usah. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.